Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor, Dr. Nandang Budiman MSc. Yang terhormat Promotor Profesor Dr. Cece Rahmat MPD. Yang terhormat Kopromotor Profesor Dr. Juntika Nur Ihsan MPD. Anggota Promotor Dr. Ilimpiandra MPD. Yang terhormat penguji eksternal dari Universitas Negeri Padang, Profesor Dr. Firman MS Kon, dan yang terhormat penguji internal Profesor Dr. Uman Soherman ASMPD. Izinkan selaku Promopendus untuk memaparkan hasil riset yang berjudul Kerangka Kerja Konseling Integratif berdasarkan model perubahan transteori untuk mengembangkan kualitas hidup mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Latar belakang penelitian dari riset ini adalah adanya sebuah temuan fakta bahwa kualitas hidup itu sangat menunjang keberhasilan mahasiswa dalam kehidupan akademik. Ada sebuah riset yang menjelaskan bahwa prediktor dari keberhasilan akademik itu adalah kualitas hidup. Jadi semakin mahasiswa kualitas hidupnya baik, maka itu akan mendorong dia untuk mencapai prestasi akademik atau kehidupan kampus yang baik. Dan oleh karena itu diperlukan sebagai bantuan upaya bagaimana cara untuk mengembangkan hal ini. Khususnya dalam konteks layanan bimbingan dan konseling, ragam treatment banyak yang berbicara terkait dengan bagaimana membantu orang melalui konseling, tapi masih sedikit teori yang berbicara terkait bagaimana mengembangkan kompetensi tertentu. Teori konseling banyak berbicara terkait bagaimana menurunkan gejala, bagaimana menghilangkan gejala. Nah, oleh karena itu, melihat itu diperlukan sebuah cara pandang yang lebih komprehensif dan Promopendus mencoba untuk mengembangkan model integratif, di mana model integratif ini fokus pada bagaimana membantu orang berubah. Mengapa ini dilakukan? Karena pada dasarnya orang yang melakukan konseling itu pada dasarnya berubah menjadi lebih baik. Dan transteori digunakan sebagai cara bagaimana melihat perubahan itu. Nah, dalam konteks kualitas hidup, semakin orang atau semakin mahasiswa berkualitas hidupnya, maka dia akan mencapai kehidupan yang lebih baik. Dalam konteks mahasiswa, itu akan terjadi pencapaian kehidupan kampus yang baik, dan mungkin dalam konteks yang lain juga dia mencapai hidup yang lebih baik. Sehingga fokus dari riset ini adalah bagaimana mengembangkan kerangka kerja konseling integratif berdasarkan model perubahan transteori yang memang mampu untuk mengembangkan kualitas hidup mahasiswa. Nah, untuk mencapai hal itu, Promopendus mencoba untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, melakukan studi bagaimana kecenderungan kualitas hidup mahasiswa, kemudian bagaimana kesiapan perubahan kualitas hidup mahasiswa, dan melakukan rumusan kerangka kerja konseling integratif berdasarkan model perubahan transteori. Tujuannya adalah menemukan sebuah kerangka kerja yang secara riset itu mampu berdampak positif terhadap kualitas hidup mahasiswa. Kemudian, untuk mencoba hal itu, Promopendus menggunakan desain penelitian dengan pendekatan campuran dengan melakukan dua hal. Yang pertama adalah mengembangkan kerangka kerja konseptual konseling integratif. Setidaknya ada 4 tahapan yang dilakukan ketika mengembangkan kerangka kerja konseptual ini. Yang pertama, identifikasi klaster teori kualitas hidup dan model perubahan. Yang kedua, mengintegrasikan teori kualitas hidup dalam proses perubahan. Yang ketiga, mengidentifikasi teori konseling sesuai karakteristik proses perubahan. Dan yang terakhir adalah mengintegrasikan teoritis konseling kualitas hidup sesuai tahapan perubahan. Setelah terjadi kerangka konseptual ini, maka dilakukanlah uji coba untuk menguji apakah konsep yang diujikan itu mampu atau sesuai. Maka Promopendus menggunakan desain kuantitatif untuk menguji coba dengan desain penelitian single case study research design dengan mengambil 3 orang konseli yang menjadi partisipan. Dan untuk melihat analisis perubahan secara kualitatif, Promopendus menggunakan desain interpretive phenomenological analysis, yaitu dengan cara menganalisis
rekaman video konseling, catatan konseling, wawancara perubahan konseling. Dan temuan penelitiannya adalah yang pertama terkait dengan kerangka kerja konseling integratif. Promopendis mengkonseptualkan sebuah pemikiran bahwa untuk orang berubah itu perlu sebuah tahapan perubahan. Dan ini diambil dari model perubahan transteori yang menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi pada orang itu tidak statis tapi sifatnya dinamis. Dan menjelaskan bahwa ada tahapan-tahapan perubahan yang perlu terjadi pada orang. Nah, berdasarkan hasil kajian kerangka konseptual itu disusunlah sebuah akronim dengan singkatan changing, yang artinya maknanya berubah, yang ini menggambarkan sebuah keseluruhan dari proses perubahan itu sendiri. Untuk yang pertama, level atau tahapan perubahan prakontemplasi. Tahapan prakontemplasi ini orang belum berpikir untuk berubah bagaimana hidupnya lebih baik, tapi dia masih merasa sudah cukup dengan kehidupannya yang baik dan belum berubah, belum menentukan perubahan. Dan yang kedua adalah kontemplasi, orang mulai berpikir untuk berubah tapi belum melakukan upaya atau tindakan untuk berubah. Yang ketiga adalah preparation, orang berpikir merencanakan sebuah tindakan tapi belum melakukan aksi, tapi berupa preparation atau rencana aksi yang akan dia lakukan. Tahapan keempat adalah aksi, itu berupa tindakan yang dia lakukan untuk merubah hidupnya lebih baik. Dan yang terakhir adalah maintenance atau pemeliharaan, yaitu bagaimana perubahan itu menjadi sebuah upaya yang konsisten dan melekat pada dirinya. Nah, dari tahapan perubahan ini, Promopendus mencoba untuk mengkonsepkan, diantaranya bagaimana orang berubah dari tahapan perubahan prakontemplasi ke kontemplasi, dari kontemplasi ke preparation, dari preparation ke action, dan dari action ke maintenance. Dan disinilah mencoba untuk memadukan sebuah pemikiran. Untuk orang berubah dari prakontemplasi ke kontemplasi itu setidaknya ada dua hal yang perlu terjadi. Pertama adalah peningkatan kesadaran, yang kedua adalah peningkatan emosi positif. Dan untuk itu, pada peningkatan kesadaran, teori konseling yang dirasa sesuai adalah konseling motivational interviewing. Karena konsep ini menggambarkan bahwa orang berubah ketika dia memiliki alasan internal yang ada dalam dirinya. Sehingga ambivalensi dari hal yang membuat dia berubah itu hilang. Nah, yang kedua, meningkatkan emosi positif. Nah, meningkatkan emosi positif, Promopendus memilih konseling ego state. Dengan alasan ketika orang ibaratnya susah atau berubah itu terjadi karena banyaknya hambatan dalam diri. Sehingga fokus dari konseling ego state adalah bagaimana konflik-konflik yang ada pada dirinya itu didamaikan sehingga dia bisa move dari prakontemplasi ke kontemplasi. Kemudian untuk orang berubah dari kontemplasi ke preparation, setidaknya ada satu hal, yaitu meningkatkan keyakinan dan harga diri. Maka yang paling dirasa tepat adalah dengan menggunakan konseling rasional emotif perilaku. Karena di dalam konseling rasional emotif perilaku belajar bagaimana meningkatkan penerimaan diri dan keyakinan diri sehingga orang yang berpikir rasional itu mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Kemudian untuk yang preparation ke action, pada tahapan preparation ke action itu dibutuhkan pengenalan ekspektasi, harapan, dan motivasi perubahan klien. Sehingga konseling yang dirasa, yang memiliki asumsi yang tepat untuk menggambarkan ini adalah konseling singkat berorientasi solusi. Di dalam konsep konseling singkat berorientasi solusi, dijelaskan bahwa ditemukannya pengecualian. Karena pengecualian adalah yang membuat orang berubah ke arah yang lebih positif. Kemudian untuk orang berubah dari action ke maintenance, setidaknya ada 3 hal yang terjadi. Pertama adalah memperkuat perilaku positif. Dan konseling singkat berorientasi solusi masih direlevan sama yang dipakai untuk pendekatan ini. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan baru, maka yang dipilih adalah konseling kognitif. Dan mempraktekkan perilaku baru itu adalah konseling perilaku. Dan untuk yang terakhir, mempertahankan komitmen perubahan positif, maka konseling perilaku yang dipakai untuk membuat diri lebih baik. Nah, kerangka kerja konseling integratif berdasarkan model perubahan transteori ini, maka difokuskan pada 2 hal. Yang pertama adalah konseptualisasi kesiapan perubahan kualitas hidup,
yaitu mengidentifikasi bagaimana perubahan itu terjadi pada orang. Dan yang kedua adalah desain konseling integratif transteori yang dijelaskan bagaimana memfasilitasi perubahan dari tahapan perubahan itu sendiri. Untuk itu, Pharmapreneurs mencoba untuk melakukan uji coba terhadap protokol konseling dari berbagai tahapan perubahan. Pharmapreneurs memilih 3 karakteristik konseling. Yang pertama adalah konseling yang berada pada tahapan prakontemplasi, itu melakukan sesi konseling sebanyak 8 sesi konseling. Kemudian yang kedua adalah konseling dengan kontemplasi, itu melakukan 6 sesi konseling. Dan yang terakhir adalah konseling yang berada pada tahapan persiapan, yaitu 6 sesi konseling. Dan berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan, ditemukan bahwa untuk gambaran kualitas hidup dimulai dari pra-konseling, konseling sampai ke pasca konseling itu menunjukkan sebuah grafik yang signifikan naik, dan ini menggambarkan ketiga konseling itu berdampak positif setelah diberikan konseling, baik yang konseling berada pada tahapan pra-kontemplasi, kontemplasi ataupun persiapan. Begitupun pada profil kesiapan perubahan konseling. Ketiga konseling menggambarkan bahwa tahapan perubahan itu mampu berubah dimulai dari tahapan yang prakontemplasi naik ke tahapan aksi, baik yang ke tahapan kontemplasi ke aksi dan baik ataupun yang persiapan ke tahapan aksi. Nah, dapat disimpulkan bahwa kerangka kerja konseling integratif berdasarkan model perubahan transteori ini berdampak positif terhadap pengembangan kualitas hidup mahasiswa. Kemudian untuk memperkuat itu, Pharmapreneurs mencoba untuk menganalisis secara kualitatif. Dan berdasarkan hasil analisis kualitatif menggunakan interpretatif phenomenological analysis, ditemukan sebuah tematik yang menggambarkan bagaimana terjadinya sebuah peningkatan kualitas hidup. Ketiga konseling yang berada pada prakontemplasi, kontemplasi, dan persiapan itu menggambarkan sebuah tema yang menggambarkan kompetensi lebih baik dalam hidupnya. Di antaranya konseling menjadi ada dorongan untuk menjadi lebih baik, kemudian mampu melepaskan diri untuk berubah, kemudian peningkatan keyakinan diri yang positif, menemukan tujuan positif untuk melakukan perubahan, kemudian mampu mengolah pikiran secara positif, kemudian mampu penguatan perilaku baru, memiliki keterampilan mempertahankan perubahan positif dan komitmen untuk mengolah perubahan. Nah, oleh karena itu, kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah pertama, kerangka kerja konseling berdasarkan model perubahan transteori berdampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesiapan perubahan mahasiswa. Dan kualitas hidup mahasiswa ini terkait dengan evaluasi mahasiswa mengenai keberfungsian diri, keberfungsian sosial, dan pertumbuhan pribadi. Dan kesiapan perubahan kualitas hidup mahasiswa terkait dengan tahapan perubahan dan dinamika proses perubahan perilaku individu untuk membuat hidupnya lebih baik. Sehingga rekomendasi dari penelitian ini adalah yang pertama bagi pusat layanan BK di perguruan tinggi. Kerangka kerja konseling integratif bisa menjadi salah satu strategi atau layanan dalam memberikan atau menangani mahasiswa, dan isu-isu kualitas hidup bisa menjadi salah satu isu yang bisa dikembangkan untuk pengembangan program atau layanan BK di perguruan tinggi. Yang kedua, bagi program studi bimbingan dan konseling, kerangka kerja konseling integratif ini menjadi salah satu kajian konseling kontemporer yang mungkin bisa dijadikan salah satu bahan kajian di dalam mata kuliah, khususnya mata kuliah teori dan praktik konseling. Dan yang terakhir, bagi penelitian lanjutan, tentu riset yang saya lakukan ini punya ada keterbatasannya dan akan sangat baik sekali untuk memperluas wilayah cakupan untuk sampel penelitian ataupun desain penelitiannya yang bisa dilakukan secara kelompok. Mungkin seperti itu yang Pharmapreneurs bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.